Ini perkembangan terbaru, update pertumbuhan dari aren cabutan alam. Ini sudah kita lakukan perawatan, bersihan. Nah, tuh. Ini jadi yang kita tampilkan saat ini adalah anakan atau aren cabutan alam. Cuman ada sebagian karena dulu tidak pernah terawat, jadi ada yang kita sulam dengan aren genja. Nah, yang kami sorot ini adalah aren dari cabutan alam ini. Ini sudah nampak serabutnya, sudah besar ini. Ini tinggi sudah hampir 3 meter lebih ini kayaknya nih. Ini juga ini pertumbuhannya. Nah, yang ini adalah sulaman dengan aren genja. Jadi aren cabutan ini perkiraan umur dulu sekitar, kalau sekarang ini 2,5 tahun sampai 3 tahun ini. Nah, ini jadi memang benar-benar saya sendiri yang nyabut dari batang aren alam yang sudah besar. Nah, di bawahnya itu ada anak-anaknya, kita ambil masukin polybag. Nah, setelah dia bagus pertumbuhannya baru kita pindahkan. Nah, ini sekarang sudah sebesar itu. Kalau ini sulaman ini. Ini sulaman dari aren cabutan alam yang mati itu. Kita sulam dengan aren genja. Bibitnya dari Medan ini. Dari Medan. Nah, itu yang nampak dari kejauhan itu. Itu juga aren dari cabutan alam. Nah, ini juga besar. Memang rata-rata kalau yang pertumbuhannya normal dia sebesar ini dia. Yuk ikutin terus, kita lihat perkembangan dari aren cabutan alam itu. Nah, ini juga cukup besar. Tapi kalau yang ini nih, ini sulaman ini dulu nih. Ini sulaman, yang ini juga sulaman. Jadi sangat menyolok sekali pertumbuhan aren cabutan alam ya, kan memang karena umurnya juga sudah lumayan. Tapi kalau yang cabutan ini rata-rata belum nyampe 2 tahun setelah tanam. Ini nih yang kecil ini, aren cabutan alam yang agak kecil pertumbuhannya nih. Nah, ini agak terganggu ini kayaknya nih. Karena sering dilewati, mungkin dipegang-pegang, ditarik. Ini juga cukup lumayan juga nih. Ini cukup lumayan, rata-rata sudah keluar serabutnya semua ini. Nah, itu lagi. Nanti akan saya kasih review sedikit tentang penanaman aren cabutan alam ini. Oke, kita simak dulu nih perkembangan terbaru, update dari pertumbuhan aren cabutan alam. Nah, ini juga agak terganggu ini. Nah, ini. Tapi alhamdulillah rata-rata sudah bagus, apalagi sudah kita buka ini. Nah, kalau ini sulaman ini. Nah, ini aren cabutan alam juga ini. Cabutan. Dan yang ini juga cabutan juga. Ini sulaman ini, aren genja juga ini. Nah, ini yang terakhir itu nih.
aren cabutan alam. Kemudian yang sebelah sana itu memang kita akan ke sana nanti. Itu di sana rata-rata tanaman aren genjah itu yang di seberang sana. Nanti kita akan update juga teman-teman ya. Jadi saat ini memang kami lagi bersih-bersih lahan karena sudah sangat semak sekali ada belukarnya nih. Jadi kami tidak sendiri. Nah ini salah satunya juga ini. Ini aren cabutan alam juga ini. Ada memang kita taruh di lereng-lereng itu, selain untuk mempertahankan erosi tanahnya, juga untuk nambah cantik nantinya. Ini kan juga aren cabutan juga ini. Nah ini saya kenalkan, namanya nih Mas Kowo. Ini tim kami yang lagi bersih-bersih lahan ini. Kebetulan parangnya kurang tajam ini. Oh, dia lagi ngasah parangnya. Halo Mas, ketawa Mas gitu. Nah ini Mas Kowo ini tim kami, ini tim inti. Oke lah teman-teman ya, memang ini sebagian memang ada tanaman inti kelapa sawit. Kita tanam arennya tuh di sela-sela tanah yang kosong. Oke, kita kasih sebentar lagi review tentang penanaman aren cabutan alam ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan sedikit atau berbagi lah ya, sesuai dengan pengalaman saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian ya kalau memang salah mohon dikasih masukan. Jadi ini adalah tanaman aren cabutan ini. Dari ini aren alam atau aren dalam ini. Seperti di hutan-hutan. Ini umurnya 2,5 tahun sampai 3 tahunan, saya lupa itu. Paling lama 3 tahun lah. Ini sudah keluar serabutnya ini. Ini serabut-serabutnya sudah keluar. Kemudian ya memang kita sudah mulai dibersihkan. Ini kalau menurut saya, kalau sudah sebesar ini harus terkena sinar matahari penuh. Jadi kalau sudah sebesar ini dia akan cepat sekali apabila terkena sinar matahari penuh. Kemudian ini kan sudah bersih nih. Ini rencananya mau kita pupuk kandang nanti. Kita taruh di sebelah sininya. Ini kan lereng ini. Jadi kita sudah siapkan tempatnya, kita bersihkan dulu ini sudah agak bersih. Nanti kita tinggal kasih pupuk kandang. Kemudian memang aren ini agak unik ini. Jadi kalau kita baru tanam atau sampai dengan umur mungkin sekitar 2 tahun lah ya, 1,5 tahun mungkin itu memang ada bagusnya. Dia biarlah ketutup semak sedikit, dia kurang sinar matahari, jadi dia agak teduh. Maka dia akan pertumbuhannya tidak terganggu. Namun kalau terbuka waktu masih kecil kayak gini, ini ada contoh ini tapi ini aren genjah. Dia agak terganggu nantinya, dia tidak bisa cepat besar ini. Jadi kalau yang kayak gini, kalau sudah besar ini sebaiknya memang biarkan. Memang ada beberapa hal yang paling penting selain pemupukan dan perawatan, itu sebaiknya. Oke, saya tunjukkan dulu. Ini yang harus dihindari ini. Ini ada tanaman yang merambat ini, yang menggulung-gulung. Dia seperti ini tanamannya itu. Nah seperti kayak gini ini harus dihindari, makanya harus bersih. Karena kalau dia sampai kena ke pucuk nanti, ke tunas yang paling muda ini seperti ini, dia kalau sampai melilit di sini, maka dia tidak bisa mekar nantinya daun itu, bahkan cenderung rusak. Ada dulu pernah kejadian itu karena saking banyaknya sehingga rusak dia, daun tidak bisa berkembang. Otomatis terganggu dia ya, tapi tidak parah, itu hanya satu pelepah aja yang rusak. Nah, itu ulasan dari saya. Jadi kalau sudah sebesar ini sebaiknya memang terbuka kena sinar matahari penuh. Memang di sini ini ada pohon inti di sini, memang ada tanaman inti ini, sawit ini. Nah, ada uniknya juga. Ayo saya tunjukkan. Yuk, kita ke sana. Nah, jadi ini tadi teman-teman ceritanya. Ini contohnya ini dulunya dia terlilit oleh seperti tanaman yang melilit-lilit itu teman-teman. Dia melilit di tunasnya ini waktu
pucuk muda, pelepah muda, sehingga dia terganggu ini. Untung dulu cepat ketemu, jadi kita buka. Nah, maksud saya juga yang mau saya tunjukkan, inilah kehebatan dari tanaman miliarder ini, tanaman aren ini. Tanaman aren ini walaupun ternaungi, walaupun ada tanaman yang besar kayak ini ada tanaman jengkol ini, jengkol. Namun dia pertumbuhannya tidak terganggu, dia tetap hidup. Yang penting pertumbuhan dia jangan sampai terganggu sininya ini, walaupun dia ternaungi. Maka itu tadi ada ranting yang kita tebang ini, supaya nantinya pelepah ini bisa lurus. Yang penting dijaga itu aja, walaupun jaraknya dekat. Nah ini tadi kita tebang ini, jengkolnya kita tebang supaya nanti ini ke atas. Nah, selain dia tangguh, tidak mudah terganggu oleh tanaman yang lain, aren ini pun juga tidak mengganggu tanaman lain dia. Jadi dia bukan berupa gulma. Jadi ini apa ya, sangat tangguh lah. Diganggu dia tidak apa-apa, namun dia tidak mengganggu. Bahkan dia bisa menyimpan air ini, bisa bermanfaat terhadap tanaman yang lain. Ini contohnya, dia tidak terganggu. Nah ini juga dekat juga ini yang pertumbuhannya normal ini, tidak mendapat itu tanaman yang lilitan. Juga dia agak di sebelah timur ini normalnya. Kalau yang tadi itu agak terganggu oleh sinar matahari, tapi ya memang tidak jauh selisih itu dengan ini normal. Kemudian yang itu juga normal. Nah ini juga serabutnya keluar semua. Jadi tanaman aren ini tangguh musim kemarau, teman-teman. Ini yang saya tunjukkan ini walaupun musim kemarau, tanaman ini masih sanggup bertahan ini, sanggup bertahan. Apalagi ini sudah masuk musim penghujan, jadi ini mudah-mudahan pertumbuhannya sekitar 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi ini sudah bisa berbuah ini. Kita lihat aja nanti perkembangannya. Tetap nanti saya akan update bagaimana perkembangan dari tanaman aren cabutan ini. Oke, kalau memang dirasa baik ini silahkan like dan subscribe. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tidak lupa untuk para senior, para pakar, kami perlu dapat masukannya ini. Masukan mengenai pengalaman saya menanam, kemudian ada sedikit belajar di ini nih, di literatur yang ada. Nah, ini nanti akan saya sampaikan sesuai dengan yang di lapangan ini. Ini dia juga menahan jadinya nih, menahan erosi juga ini karena dia di lereng ini. Yang tujuannya itu supaya kuat. Oke, sampai ketemu kembali. Salam